Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi kali ini kita akan mendiskusikan tentang keterampilan dasar yang penting dalam menulis karya ilmiah atau juga karya tulis akademik. Ada 3 poin utama, yaitu mengutip karya orang lain, menulis sebuah paragraf, serta menjaga kohesi dan koherensi dalam tulisan kita. Yang pertama adalah mengutip hasil tulisan orang lain. Terdapat beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk memastikan Anda mengutip karya orang lain dengan benar. Yang pertama, pastikan untuk mencatat detail-detail informasi dari semua sumber-sumber yang Anda gunakan secara akurat. Bisa itu berupa buku, halaman website, jurnal artikel, dan lain sebagainya. Kedua, selalu lihat sumber asli sebelum menggunakannya sebagai referensi. Jadi, baca sumber aslinya dulu, baru dikutip. Ketiga, akui atau kutip sebuah kutipan, walaupun jika kutipannya hanya beberapa kata saja dari sumber aslinya. Selanjutnya, kutiplah sumber informasi yang Anda gunakan, misalnya buku, artikel, situs web, secara lengkap di daftar pustaka. Selanjutnya, pastikan pembaca tulisan Anda mudah untuk menemukan sumber-sumber yang Anda kutip. Berikutnya, kuasai gaya referensi departemen Anda, apakah menggunakan APA Style, Harvard, Chicago, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kelola referensi Anda dengan menggunakan program-program perangkat lunak seperti EndNote, Mendeley, atau Zotero. Ada 3 cara untuk menyertakan karya orang lain ke dalam karya Anda. Pertama, jika mengutip dengan kata-kata yang sama persis, atau kita sering sebut kutipan langsung, maka tampilkan halaman sumber kata-kata yang dikutip. Khususnya apabila kutipannya kurang dari 40 kata, maka gunakan tanda kutip. Jika lebih dari 40 kata, maka blok teks tersebut dalam satu paragraf, lalu ubah indentation di Microsoft Word-nya sehingga lebih menjorok sejajar dengan awal paragraf normal, dan ubah menjadi spasinya 1. Kedua, parafrasekan ide utama dalam tulisan mereka, namun jika telah diparafrasekan, maka tidak perlu lagi menuliskan halaman sumber referensi. Ketiga, ringkas karya satu atau lebih penulis sehingga terjadi adanya sintesis dalam menulis. Berikutnya adalah bagaimana cara mengutip menggunakan APA Style, yang merupakan gaya pengutipan atau penulisan referensi yang ada dan dipakai di program studi manajemen pemasaran pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Terdapat 2 jenis in-text citation atau kutipan di dalam teks menggunakan APA format ini, yaitu naratif dan parenthetical. Ini salah satu contoh yang sifatnya narrative citation dan parenthetical citation untuk satu author. Bisa kita lihat bahwa di sini jika narrative citation, maka nama belakang penulis, kemudian dalam kurung tahun, dan lalu dilanjutkan dengan narasi yang disampaikan dalam paragraf. Sedangkan dalam parenthetical citation, itu jelas bahwa nama belakang penulis dan tahunnya keduanya berada di dalam kurung. Selanjutnya, jika dalam satu tulisan tetapi terdapat 2 penulis, dalam narrative citation kita bisa melihat nama belakang penulis pertama dan kedua itu berada di dalam teks, bergabung bersama dengan kalimatnya, dan menggunakan kata and atau dan, selanjutnya tahun di dalam kurung. Sedangkan dalam parenthetical citation kita bisa melihat nama penulis pertama dan kedua, nama belakangnya berada di dalam kurung, dan tidak menggunakan kata and atau dan, tapi menggunakan simbol yang merepresentasikan dan. Jika terdapat 3 atau lebih penulis, maka dalam narrative citations itu dituliskan Lee et al. Titik dalam kurung tahun, atau dalam bahasa Indonesia Lee BKK titik alias dan kawan-kawan, lalu dalam kurung tahun. Pada parenthetical citations kita bisa lihat ditulis namanya di dalam kurung Lee et al. Titik lalu tahunnya. Apabila multiple citations for one sentence atau beberapa kutipan atau beberapa sumber dalam satu kalimat, maka kita bisa menuliskannya seperti ini.
Selanjutnya adalah writing references atau menulis daftar pustaka dengan baik dan benar dan lengkap. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan untuk menggunakan reference management software, khususnya Mendeley dan Zotero karena gratis. Kita bisa juga menggunakan copy paste dari Google Scholar, tapi untuk bisa mengelola referensi dengan baik, tetap gunakan reference management software lebih utamanya. Selanjutnya, untuk mengutip karya orang lain, tentu kita selain menggunakan kutipan langsung, kita juga bisa memparafrasekan ide-ide mereka. Jadi, dalam memparafrase, itu berarti bahwa kita menggunakan kata-kata kita sendiri dari ide-ide yang dituliskan oleh orang lain. Parafrase ini menjadi sangat penting karena ini dapat menghindari banyaknya kutipan langsung yang bisa memberikan suatu impresi bahwa kita sebagai penulis tidak memahami secara mendalam tentang suatu topik atau opini. Dalam memparafrase informasi, kita harus merujuk kepada sumber originalnya atau sumber utamanya. Tapi juga jangan terlalu menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa di sumber originalnya. Termasuk juga penggunaan vocabulary, sentence structure, diusahakan berbeda. Dalam memparafrase suatu informasi, maka kita harus merujuk ke sumber originalnya. Namun jangan terlalu mendekati sumber originalnya dari penggunaan kata dan juga struktur kalimatnya. Apabila kita menggunakan sumber kata dan struktur kalimatnya yang mendekati sumbernya, maka itu bisa disebut sebagai plagiarisme. Di dalam PowerPoint ini, kita bisa melihat ada contoh bagaimana memparafrase suatu kalimat. Di sini ada satu kalimat dari Crochet dan Minim 2009, kutipan langsung, di mana disebutkan semi-structured interviews with 8 chorister atau choir leaders from cathedrals, universities, and conservatoires were carried out. Apabila diparafrasekan, maka bisa dituliskan seperti ini. Crochet dan Minim 2009 conducted a small qualitative study with participants selected from both religious and secular choirs. Sehingga kita bisa melihat dalam memparafrase, yang utamanya adalah kita mengambil ide-ide dari kalimat sumbernya dan kita ubah menggunakan kalimat kita sendiri. Selanjutnya, untuk mengutip karya orang lain, kita juga dianjurkan melakukan summarizing atau merangkum. Di sini ada contohnya di mana sumbernya ada dua, yaitu dua-duanya berasal dari sumber Ecotourism New Zealand atau NZ 2008, yang mana yang pada sumber ini dikatakan dua-duanya bahwa definisi dari ekotourism itu bisa bermacam-macam, sehingga dalam proses summary-nya di contoh di PowerPoint ini kita bisa melihat summary-nya adalah unfortunately New Zealand has no definitive interpretation of ecotourism, so people are able to use the term to suit their own purposes, leading to misunderstanding and confusion. Sehingga kita bisa melihat di sini dari dua sumber kutipan yang mana maknanya adalah definisi ekotourism itu masih bervariasi, sehingga disamarikan bahwa tidak ada definitive interpretation akan ekotourism. Proses translating menjadi poin yang paling penting juga. Di sini saya ingin menekankan bahwa ketika kita melakukan translating, pastikan bahwa makna dari kalimat sumbernya tidak berubah, sehingga apa yang disampaikan di tulisan kita sama persis maknanya dengan apa yang dituliskan di sumbernya. Selanjutnya adalah bagaimana menulis sebuah paragraf. Paragraf sendiri adalah sekelompok kalimat-kalimat yang terdiri dari satu main idea yang mana nanti penulis bisa kembangkan dalam beberapa kalimat. Di dalam tulisan akademik, kebanyakan paragraf ditulis setidaknya 3 kalimat, walaupun bisa lebih, namun jarang lebih dari 10. Dalam menulis paragraf, yang paling utama adalah sebutkan main idenya. Yang kedua, dielaborasikan main idea tersebut dengan kalimat-kalimat pendukungnya atau supporting details. Dan yang terakhir, restatement atau jelaskan kembali summary dari main idea atau konklusinya. Sehingga selanjutnya kita bisa melihat yang disebut dengan meal plan. Ini adalah struktur dari suatu paragraf. Meal plans ini terdiri dari main idea, evidence, analysis, and lead out. Yang pertama, look at your paragraph structure atau lihatlah struktur dari paragrafnya, baca satu persatu, dan apakah Anda bisa melihat ide utamanya atau topik dari paragrafnya. Jika Anda tidak bisa melihat atau menemukan ide paragrafnya, berarti paragraf tersebut masih bermasalah.
Kemudian, apakah Anda menyediakan supporting evidence atau kalimat-kalimat pendukung? Jika tidak, maka berikan kalimat-kalimat pendukung. Selanjutnya, apakah Anda memberikan penjelasan terkait analisis menggunakan material-material pendukung yang berhubungan dengan main media yang Anda tampilkan. Terakhir, pastikan bahwa Anda memasukkan kalimat konklusi untuk merangkum, menyimpulkan ide dari paragrafnya. Berikutnya bahasan kita adalah terkait dengan koherensi dan kohesi. Kalau kita bicara kohesi, itu berarti bagaimana elemen-elemen dalam tulisan kita bisa fit together atau bersambung satu sama lainnya. Sedangkan coherence itu berarti ketika tulisan-tulisan kita sudah kohesi, kita atur, kita organize strukturnya sehingga menjadi smooth dan bisa mengembangkan suatu logika akan suatu argumen, yang mana hasilnya adalah terdapat suatu pesan yang bersambung satu dengan lainnya sehingga dengan kata lain dapat dimengerti oleh pembacanya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui tulisan kita tidak koheren? Di sini salah satu contoh yang paling mudah bisa kita temukan adalah tulisan kita atau kalimat kita terlalu panjang, bahasa yang kita gunakan terlalu kompleks, terlalu sulit dimengerti, atau juga pesan-pesan utamanya menjadi tidak jelas dikarenakan banyaknya kalimat-kalimat pasif atau kalimat-kalimat yang abu-abu tidak jelas di dalam suatu paragraf. Untuk mengetahui apakah kalimat yang kita tulis atau tulisan kita secara keseluruhan itu tertulis dengan baik, maka tolong posisikan diri Anda menjadi pembaca. Pembaca mungkin akan muncul pertanyaan terkait say what, atau mereka kurang memahami ketika telah membaca tulisan Anda. Hal ini mungkin karena tadi koherensinya kurang begitu bagus, atau struktur paragrafnya yang terdiri dari dua main idea atau lebih, sehingga terjadi multitafsir, atau juga dalam mengutip tidak dilakukan parafrase dengan benar, dan seterusnya. Selalu ingat, always keep your reader in mind, so you need to lead them through your work and make it a pleasure to read. Posisikan diri Anda sebagai pembaca, dan bawa pembaca Anda memahami tulisan Anda, dan buatlah proses pembacaan bagi pembaca menjadi sesuatu kegiatan yang menyenangkan. Akhir kata, writing is thinking. To write well is to think clearly. That's why it's so hard. Semoga perjalanan menulis Anda bisa lancar, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.